Jadi kadang-kadang dunia itu melalaikan teman-teman. Iya. Jangan sampai hanya karena perkara-perkara dunia, kesibukan dunia, Anda lupa bermajlis ilmu. Ini bayangkan majlis ilmu, antum tahu enggak? Taman di antara taman surga. Antum mau cari di mana? Coba carikan saya taman surga di muka bumi. Cuma 2 teman-teman. Kalau enggak di majlis ilmu, antum pergi Madinah, ada raudhah. Itu kata Nabi SAW, ma baina baiti wa minbari, antara rumah, ini rumahnya Nabi, dengan mimbar, itu raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Kalau nggak bisa tiap hari ke sana, itu pun sekarang udah dijatah teman-teman, sudah pakai tasreh. Yang baru-baru umroh pasti tahu. Kalau mau masuk raudhah sekarang sekali. Dulu bebas, kapan aja kita mau, tinggal yang penting tahu jadwalnya, kita masuk. Sekarang raudhah nggak bisa. 1 kali kedatangan ke Madinah, antum mau 5 malam kayak nginap, mau 6 malam, mau 7 malam, itu tetap 1 kali masuk raudhah. Dan itu antri dan pakai izin, tasreh namanya. Sudah dijatah. Itu taman surga di sana. Yang kata Rasulullah SAW, tidak ada orang berdoa kecuali Allah ijabah doanya. Taman surga yang lain, karena Nabi tahu banyak umatnya yang tidak bisa sampai di sana. Belum ada pesawat waktu itu, bus belum ada, orang naik onta berjam-jam, apalagi penduduk Mekah mau ke Madinah, penduduk Irak mau ke Madinah, mau cari taman surga susah. Maka Nabi mengatakan dengan izin dan dengan wahyu dari Allah, Nabi mengatakan majtama qaumun fi baiti min buyutillah. Coba lihat, tidak berkumpul seseorang di rumah di antara rumah Allah, yatluna kitaballah, ada ayat Quran dibaca, ada hadis Nabi dibaca, illa nazalat alaihi musakinah. Mereka kajian nih, ada yang bahas, ada yang mendengar. Ini namanya kajian. Jangan dikira baru ada sekarang, dari zaman Nabi. Ada ayat dibaca, ada hadis dibaca, mengarahkan pada tauhid, mengarahkan pada lebih istiqamah dalam agama. Kata Rasulullah, illa nazalat alaihi musakinah, saya jamin akan dapat ketenangan hati orang yang kajian ini. Wa haffatsumul malaika, mereka dikelilingi oleh malaikat. Ketenangan hati, dikelilingi malaikat. Bayangin, cukup belum? Wa ghasyatumur rahmah, dicurahkan rezeki oleh Allah, rahmatnya lapang, rezekinya lapang. Coba rajin kajian, percaya sama ini hadis Bukhari. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut nama-namanya di antara penduduk langit, disebut nama satu-satu. Itu ada dalam majlis ilmu, karena Rasulullah tahu tidak semua umatnya bisa sampai Madinah. Bukan di lapangan golf teman-teman. Coba, ya kan? Dulu rajin sekali Andi nih, rajin sekali dulu. Itu nih, saya bilang bahaya ini stick golf ya, melalaikan seseorang dari kajian. Jangan, saya mengingatkan antum Andi ya. Saya datang ketika bapak mertua nih yang meninggal nih, bapak mertua atau bapak kandung? Ibu tadi, ibu mertua. Iya, saya datang karena saya tahu dia ini orang kajian, rajin kajian. Maka ketika di WA saya, Ustadz, ibu mertua, saya datang. Iya. Iya kan? Luar biasa Firman, nasihati dulu Firman ya. Afwan, sesama orang yang sudah sudah jarang kajian tidak boleh saling balas. Mana Fuad? Oh ya, urusan tuh. Ndak pergi main golf, main tenis. Tenis kalau dia, saya curiga dia main tenis ini, ndak ji. Atau lagi nonton PSM karena PSM lagi main sekarang ini. Iya. Kita kajian dulu lah. Insyaallah bisa dilihat itu nanti PSM insyaallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita lupa taman-taman surga ini mahal teman-teman. Saya tanya, Al-Hajju Arafah. Saya kan baru pulang haji nih. Apa inti haji? Arafah. Sekarang ada namanya ad-dinun nasihah. Apa inti agama? Nasihat. Apa intinya haji Ustadz? Arafah. Orang yang, subhanallah ini tahun ini saya baru pulang haji. Teman-teman, berapa bis yang tidak punya izin, orang-orang ilegal, dicegat mau masuk Arafah, disuruh pulang, maka selesai. Semua ratusan juta, mau dari Indonesia, mau dari mana, yang ilegal-ilegal, yang sudah dilihat bisnya tidak ada izinnya, meskipun orang ini yang haji ini sudah berihram, sudah keluarkan uang ratusan juta, selama izin bisnya tidak ada, walaupun dia punya izin tasrih, dikasih pulang. Pokoknya tidak boleh masuk. Akhirnya sampai terbenam matahari, puter ini bus, cari cara biar masuk Arafah, tidak bisa. Semua polisi jaga. Ibarat ini meja Arafah, semuanya dikelilingi polisi. Tidak ada jalan masuk teman-teman. Akhirnya apa teman-teman? Orang-orang yang tidak bisa masuk Arafah, la hajjalahu, nggak ada haji bagi mereka. Karena inti haji Arafah, wukuf di Arafah. Saking mulianya itu hari dijadikan inti. Banyaknya rentetan ibadah haji. Kenapa Rasulullah mengatakan haji itu Arafah? Teman-teman,
Antum tidak bisa mabit di Mina, antum bayar dam. Tidak bisa mabit di Musdalifah, bayar dam. Tidak bisa tawaf wada, bayar dam. Tapi tidak bisa wukuf di Arafah, tidak ada haji bagi kalian. Pulang, tahun depan datang lagi. Inti dari haji Arafah. Dan ternyata Nabi juga punya inti dari agama, ad-din an-nasihah. Inti agama mau mendengar nasihat, suka mendengar nasihat. Yang punya ilmu mau memberi nasihat, tidak sekek kalau diminta nasihat. Dua-duanya berat. Yang punya ilmu dimintai nasihat, maka berat. Yang pimpinan-pimpinan, pejabat dimintai nasihat, dimintai arahan, dimintai bimbingan, nggak mau ngasih, juga tidak punya agama. Orang yang berilmu agama dimintai nasihat, juga tidak punya agama kalau dia tidak mau memberi nasihat. Makanya diantara hakul muslimi alal muslimi situn, 6 hak yang menjadi hak muslim dari muslim yang lainnya, diantaranya idastansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, kamu wajib kasih nasihat. Wal as, demi waktu, innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam kerugian kecuali siapa? Illa alladzina amanu, yang beriman teman-teman. Ini syarat. Cukup beriman Ustaz? Tidak cukup. Wa amilus solihat, amal soleh, salat sunnah, sedekah. Cukup nggak dua ini? Iman, amal. Padahal ini udah luar biasa. Nggak cukup kata Allah. Kalau kamu adalah hamba Allah dan mau disayang Allah, mau ditolong Allah, wa tawasau bil haq, nasihati orang lain dalam kebenaran. Iya. Makanya tadi yang dijangkau marah. Iya. Saya sayang antum karena Allah, makanya saya nasihati. Jangan gara-gara sudah kenal pejabat, mainnya stick golf, lalu antum tidak mau kajian. Iya. Kemudian watawasau bis sabar, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah kemudian inti dari agama. Inti agama nasihat, tiangnya salat. Makanya as-salatu imaduddin. Intinya agama itu nasihat, teman-teman. Salat itu perintah Allah yang datang belakangan. Salat itu nanti kemudian perjalanan Isra dan Mi'raj barulah diwajibkan kepada seluruh umat Nabi 5 kali dalam sehari semalam. Sebelum ada salat, apa yang lebih dulu ada? Nasihat. Dari mana Abu Bakar masuk Islam? Dari mana Khadijah masuk Islam? Dari mana Ali bin Abi Thalib masuk Islam? 4 orang pertama yang masuk Islam. Dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar. Dari kalangan perempuan dewasa Khadijah bintu Khuwailid. Dari kalangan anak muda Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan budak hamba sahaya Bilal ibn Rabah. Dari mana mereka dapat agama ini? Dari mana mereka mengenal Allah? Dari nasihat. Kalau Rasulullah diam, mana ada orang masuk Islam, teman-teman? Kalau orang yang tahu kebaikan diam, maka yang berbicara adalah orang yang tahu keburukan. Maka subhanallah, kita harus lawan. Kalau Panji Gumilang bilang boleh injak-injak Quran karena dia kertas seperti koran, maka kita harus lawan. Di medsos kita, di Facebook kita, di keterangan-keterangan pers kita, di tulisan-tulisan kita, harus lawan bahwa Quran gak boleh diperlakukan seperti itu. Karena ayatnya jelas, tidak boleh kemudian menghinakan syiar-syiar Allah, apalagi ini perkataan Allah yang dimuliakan. Kalau kemudian dia mengatakan zina dibolehkan, bayar 2 juta selesai, maka kita harus mengatakan ayat Allah jelas, wala taqrabuz zina, jangankan berzinanya, mendekati zina aja udah nggak boleh. Kita harus lawan, teman-teman, bersuara, iya, menyampaikan kebenaran. Dan alhamdulillah, coba antum lihat, setelah lama, udah dari dulu katanya, setelah lama udah tersangka kemarin. Ya, pentingnya orang baik menyuarakan kebaikan. Orang baik menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Iya. Itulah kenapa kita kemudian datang ke majelis ilmu, supaya tahu yang benar, baru kita sampaikan kebenaran. Watawasau bil haqqi,